Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Devi Septisari, NIM 01183182, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai kecerdasan finansial pada mata kuliah Ekonomi Moneter Islam dengan dosen pengajar yaitu Ibu Sari Utami MEI. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai pengertian kecerdasan finansial. Kecerdasan finansial atau financial intelligence adalah kemampuan seseorang untuk mengelola sumber daya baik dalam diri sendiri maupun di luar dirinya untuk menghasilkan uang. Yang dimana bagaimana memperlakukan uang, bagaimana mengatur keuangan dan sikap tentang uang, itulah yang disebut kecerdasan finansial. Sebenarnya dalam hal ini dilibatkan emosi terhadap uang. Uang itu netral karena uang hanya alat. Emosi yang menentukan tingkat kecerdasan manusia terhadap uang. Lebih tepatnya adalah sudut pandang kita terhadap uang atau financial mindset yang akan mempengaruhi hidup kita tentang uang tersebut. Pada slide kedua yaitu membahas mengenai pertanyaan yang terkait dengan kecerdasan finansial. Pertanyaan pertama yaitu mengapa kita perlu menguasai kecerdasan finansial atau financial intelligence. Dimana karena kecerdasan finansial yang dikuasai oleh seseorang dapat mengatur dan membuat perencanaan keuangan dengan bijaksana, yang artinya kita menjadikan diri sendiri sebagai perencanaan keuangan. Tentunya dengan pengetahuan yang kita miliki dapat diatur keuangan sesuai dengan kemampuan dan keinginan kita sendiri. Pertanyaan kedua yaitu apa tujuan mempelajari keuangan finansial. Nah, dengan mempelajari kecerdasan finansial tentunya agar kehidupan ekonomi kelak dapat teratur. Selain itu tentunya tujuannya adalah mencegah terjadinya keadaan ekonomi yang defisit, yang dimana besar pasar daripada tiang. Pertanyaan yang ketiga yaitu kapan sih kita mempelajari kecerdasan finansial atau kita mulai mempelajari kecerdasan finansial ini? Nah, sebenarnya tidak ada batasan usia dalam mempelajari kecerdasan finansial ini. Namun sejak dini akan lebih baik. Dengan mempelajari kecerdasan finansial sejak dini akan menjadi bekal hidup yang lebih berarti di masa depan kelak. Dan kita dapat membantu orang tua karena kita atau mereka akan dapat memahami atau lebih menghargai tentang uang dan mengetahui dengan benar tentang fungsi uang. Siapapun wajib mempelajari tentang kecerdasan finansial jika ingin menjalani kehidupan yang sejahtera. Pertanyaan keempat yaitu apa saja sih prinsip dasar dari kecerdasan finansial ini? Dalam kecerdasan finansial harus selalu disadari bahwa tingkat inflasi akan selalu menggerogoti nilai uang. Agar uang tidak berkurang nilainya, maka harus diputar sedemikian rupa sehingga daya beli tetap dapat menutupi peluang berkurangnya nilai uang yang disebabkan oleh inflasi. Kunci untuk meraih kecerdasan finansial terletak pada seberapa pemahaman kita terhadap prinsip-prinsip dasar pengelolaan uang. Prinsip-prinsip dasar dari pengelolaan uang yaitu pertama, manajemen keuangan. Kedua, kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, ketidakpastian atau risiko dan pengambilan. Yang keempat, prinsip konservatif. Yang kelima, berpikir positif. Yang keenam, modal usaha. Yang ketujuh, likuiditas. Dan yang kedelapan yaitu biarkan uang bekerja. Selanjutnya pada slide ketiga yaitu 3 macam arus uang, yang dimana arus uang orang miskin, arus uang orang kelas menengah, dan arus uang orang kaya. Arus uang orang miskin dikatakan demikian karena hanya memiliki kecerdasan finansial yang minim dan tidak bisa membedakan mana kebutuhan serta keinginan. Semua pemasukan digunakan untuk belanja. Sedangkan arus uang kelas menengah yang dimana dikatakan demikian karena memiliki pekerjaan yang tetap, yang tentunya mendapatkan pendapatan tapi pengeluaran juga ada rutin. Kenapa kita katakan rutin? Karena adanya beban pembelian berupa mobil, rumah. Ini dikatakan beban karena mungkin mereka membelinya secara cicilan. Jadinya itu akan ditampilkan bahwa ada cicilan yang harus dibayar tiap bulannya.
otomatis akan menjadi beban, bukan aset. Sedangkan pada arus uang orang kaya dikatakan demikian karena dia memiliki gaji ataupun memiliki suatu pemasukan pendapatan dari pada dividen-dividen itu bagi hasil dari penjualan saham, investasi ada berupa ada bunga, ada sewa dan keuntungan dari suatu usaha yang diperoleh pengeluarannya minim, bebannya pun juga tidak ada sama sekali karena dia memiliki suatu saham dan obligasinya, jadi ada investasinya yang memiliki dan seperti estate, sepatu, perumahan, bisnis dan lain-lain. Contoh arus uang orang miskin yaitu dari hasil wawancara yang telah dilakukan. Bapak Puding memiliki pekerjaan sebagai seorang petani, tapi sawah yang digunakan adalah bukanlah milik sendiri. Sumber pendapatannya berupa hasil panen atau bagi hasil dengan pemilik sawah. Tidak memiliki aset apapun, liabilitas berupa rumah pribadi, motor, dan tanggungan anak. Cash flow pendapatan yang diterima lebih kecil daripada pengeluaran. Beliau tidak memiliki tabungan ataupun investasi dalam bentuk apapun, tapi tetap mengeluarkan zakat fitrah setiap bulannya, dan beliau juga mendapatkan bantuan pada awal pandemi ini oleh pemerintah. Mengapa dikategorikan arus uang orang miskin? Karena pendapatan yang diterima tidak mencukupi kebutuhan mereka, di mana mereka kadang mendapatkan bantuan dari warga sekitar dan dari pemerintah. Selanjutnya contoh arus uang orang menengah atau kelas menengah. Dari hasil wawancara yang dilakukan, Ibu Hawati memiliki pekerjaan tetap berupa rental mobil dan pekerjaan sampingan berupa berkebun. Pendapatan yang didapatkan dari hasil rental mobil tidak menentu, apalagi selama pandemi COVID ini. Aset yang dimiliki berupa rumah, 2 mobil yang digunakan untuk menjalankan usaha rental mobil dan kebun. Liabilitas berupa rumah pribadi, rental mobil, dan motor pribadi. Cash flow pendapatan seimbang dengan pengeluaran. Beliau memiliki tabungan di bank konvensional yaitu BCA dan tidak memiliki investasi apapun dan mengeluarkan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Mengapa dikategorikan demikian kelas uang menengah? Karena kebutuhannya dapat tercukupi. Sedangkan pada arus uang orang kaya, yang dari hasil wawancara pada Ibu Dwi Kartika Gunawan memiliki pekerjaan tetap sebagai salah satu pengusaha songkorca di Kabupaten Gondang, usaha doser. Rata-rata pendapatan yang dari hasil songkorca dan setiap kesengkan dalam seminggu yaitu 50-100 juta kotor, dan rata-rata pendapatan dari usaha doser yaitu 50-100 juta musiman. Aset yang dimiliki berupa rumah pribadi yang dijadikan sebagai tempat usaha songkorca, 1 mobil pickup dan 2 doser. Liabilitas berupa 1 mobil Avanza dan 1 motor. Cash flow pendapatan lebih besar daripada pengeluaran. Belum memiliki tabungan dan di bank konvensional yaitu Bank BRI. Investasi yang dilakukan yaitu berupa investasi emas dan doser, mengeluarkan zakat fitrah setiap bulan Ramadan. Mengapa dikategorikan demikian? Karena pendapatan yang beliau miliki tidak hanya dijadikan tabungan, tapi juga dijadikan investasi seperti emas. Adapun yang dapat kita ambil atau cara agar kita terhindar dari kebodohan finansial yaitu tentukan selalu skala prioritas dalam pengalokasian uang. Tentukan selalu pemenuhan kebutuhan dibandingkan keinginan. Uang adalah sumber daya yang paling sulit dan langka untuk didapatkan. 4. Terdapat nilai manfaat dalam lain dari penggunaan setiap keping uang. Hemat membawa kekayaan, baik lahiriah maupun batiniah. Bila kita mau cerdas secara finansial, kaya dan bebas secara keuangan, maka harus diubah cara pandang dan tata laku dalam hal pengelolaan. Salah satu caranya yaitu tidak tergesa-gesa dalam bertindak. Jika semua rakyat Indonesia dapat mempraktekkan hal ini, diharapkan kesejahteraan dan ekonomi di Indonesia dapat ditingkatkan. Baik, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai kecerdasan finansial. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan dari video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.